Halo semuanya, welcome to Zando YouTube channel. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya biar kamu bisa ngatur waktu kamu lebih efektif lagi. Cara ini didapat dari buku berjudul Hell Yeah or No. Nah, desi penulisnya adalah Derek Sivers, seorang mantan musisi tapi dia seseorang yang cukup berpengaruh juga di dunia bisnis. Buku yang berjudul Hell Yeah or No ini udah diakui banyak ahli dan bisnismen ternama sebagai salah satu alat yang penting buat ngebantu kamu memilih apa yang harus dilakuin dan apa yang nggak perlu dilakuin. Alat penting yang dimaksud dalam buku ini adalah sebuah nilai yang harus diperhatikan dan diperhitungkan selama kamu hidup. Ada yang aware nggak sih sama kampanye self-worth yang belakangan ini lagi gencar-gencarnya disuarain banyak orang? Self-worth ini bikin manusia jadi peduli tentang apa yang dimiliki dirinya. Ya bisa dibilang makin paham dan makin ngerti lah seberapa berartinya nilai yang dimiliki oleh seseorang. Dalam buku yang ditulis Derek Sivers ini dikatakan bahwa kita manusia gak boleh munafik loh buat nanggapin hal ini. Maksudnya, kamu jadi lebih memahami apa yang benar-benar penting di dalam hidup kamu. Tapi kalau dalam situasi tertentu, kamu dihadapkan dengan dua pilihan, apakah prinsip kamu masih memegang nilai yang sama atau nilai itu udah berubah? Misalnya kayak gini, kalau kamu udah pulang ke rumah, kamu pasti tahu kalau anak adalah sesuatu hal yang lebih diprioritaskan daripada kerjaan, karena kerjaan udah kita beresin di tempat lain. Gimana jadinya kalau kita udah di rumah, kita dihadapkan dengan salah satu kejadian darurat di mana kerjaan kita tuh bener-bener butuh kita. Sementara prinsip kita kalau misalkan udah di rumah, kita pengennya fokus ke anak kita ya. Nah, gimana nih? Kita jadi dihadapin sama dua pilihan. Apakah kita jadi cek notifikasi HP kita atau kita benar-benar tetap sama prinsip utama kita? Enggak. Kerjaan adalah kerjaan, waktu gue di rumah, gue udah stay di rumah buat prioritasin anak-anak gue. Itu kan adalah prioritas dan bisa aja ngubah prinsip kamu dari awal. Atau contoh kasus lain di mana kamu lagi nontonin satu video masterclass. Kamu pasti udah ngerencanain buat nonton satu video tertentu dengan judul tertentu atau topik tertentu. Tapi gimana jadinya kalau datang suggestion untuk nontonin video yang lain dan kamu rasa itu videonya sama-sama menariknya atau bahkan lebih menarik lagi? Pasti kayak kita kepancing buat nonton lagi, buat nambah lagi. Nah, itu gimana tuh buat ngatur waktunya? Nah, berdasarkan contoh pilihan yang dihadapkan tadi antara kamu pilih kerjaan atau anak, balik lagi ke value yang kamu pegang. Jadi poinnya adalah biar kamu bisa ngatur waktu kamu lebih efektif lagi, coba kamu ingat-ingat lagi dan pahamin apa sebenarnya value yang kamu pegang. Coba bikin list tentang value-value apa aja yang kamu pegang selama ini. Bukan cuma tentang apa yang kamu bilang, apa yang kamu yakini, tapi emang bener-bener apa yang kamu lakuin. Kenapa kita harus ngelakuin itu? Karena ketika kita udah tahu value apa yang kita pegang, dan ketika suatu saat nanti kita dihadapkan kembali dengan dua pilihan yang berbeda, kita jadi bisa lebih cepat memilih dan bisa belajar untuk konsisten dengan value apa yang kita pegang. Derek Sivers bilang di dalam bukunya, kalau ketika kita lagi di tahap di mana kita baru memulai sesuatu, kita pasti bakal coba segalanya biar kita benar-benar tahu dan benar-benar ngerti dan udah ngalamin semuanya. Sama kayak kita lagi coba sama makanan-makanan baru, kita nggak akan bilang kalau kita suka sama makanan itu atau enggak, tapi kita benar-benar bisa memutuskan ketika udah coba semuanya. Mikirnya kan setelah kita udah coba segalanya, baru kita benar-benar jadi kenal sama diri kita sendiri, kita sukanya sama makanan apa. Seperti contoh kasus ketika kita milih makanan, ketika kita mau mulai coba untuk mengenali diri kita sendiri, kita pasti pengen coba apa aja yang ada di hadapan kita, dan biar kita lebih kenal lagi, kita lebih passionate di bidang apa. Nah, ketika kita mulai mencoba untuk mengenali diri kita passionate di bidang apa, kita kan coba satu-satu. Kita tertarik di musik contohnya, atau kita tertarik di fotografi, atau kita tertarik di bidang marketing. Kita pasti coba satu-satu kan, mana yang kita passionate di situ. Dan ketika kita jalanin semuanya satu-satu, di situ kan mulai kelihatan perkembangannya. Di perkembangan itu, pasti ada aja orang-orang yang mulai ngajak kita bikin project dari bidang yang kita suka. Di tahap awal, oke lah untuk kita bilang hell yes sama ajakan-ajakan atau project apapun yang kita terima. Tapi begitu kita udah coba semuanya satu-satu dan mulai ada project satu-satu di bidang-bidang yang kita coba, apakah kita tetap bilang hell yes juga? Tentunya enggak ya, kita harus balik lagi ke value yang kita pegang. Di situ, di buku ini tuh nyaranin untuk jangan langsung bilang hell yes sama semua ajakan-ajakan itu, sama semua project-project itu. Kamu harus sediain ruang, biar kamu bisa berpikir lagi, siapa tahu ada kesempatan yang lebih menarik yang akan datang di waktu kedepannya. Penulis tuh bilang kalau schedule itu ibarat kertas kosong yang kamu isi dengan kegiatan-kegiatan kamu. Dan di situ dia saranin untuk sediain ruang yang kosong. Jangan sampai penuh semuanya. Poin dari penulis adalah untuk kamu sediakan ruang untuk kesempatan yang lebih menarik datang di kemudian hari. Jangan sampai ketika kamu nerima project untuk manggung di tempat A, habis itu kamu nerima project untuk
foto alam di Pulau A, habis itu kamu nerima project juga untuk memasarkan produk C, habis itu kamu nerima project juga buat keliling kota, kamu kan schedule kamu penuh. Gimana ketika satu hari nanti tiba-tiba ada satu kesempatan yang jauh lebih menarik lagi, yang lebih cuan, tapi kamu udah nggak punya waktu lagi. Bahkan untuk ngajak mereka ngobrol buat sekedar ngajak mereka makan siang aja nggak sempet. Kan sayang banget ya kalau si project ini kamu lepas aja. Padahal sebenarnya bisa kamu ambil dan kamu bisa sediain ruang itu. Atau kita coba contoh yang lain deh, dimana kita bahas soal investasi. Anggap kita punya modal 10 juta dan kita ada rencana pengen tanam 10 juta itu di reksadana contohnya. Di instrumen investasi reksadana, kita rasa itu cukup menarik. Habis itu datanglah teman kita yang nyaranin buat coba belajar saham dan coba belajar invest di situ karena di situ profitnya lebih gede. Kita cobalah 10 juta itu jadi ke saham. Tapi begitu 10 juta itu udah kita habisin buat investasi di saham dan taunya teman kamu datang lagi dan bilang, ini gue pengen bangun bisnis makanan dan profitnya ini bisa double dari saham itu. Apa yang bakal kamu lakuin? Kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa karena 10 juta itu udah ditaruh di saham itu. Dan coba aja kalau 10 juta itu nggak kamu habisin semuanya buat di saham dan kamu sisain 2 juta aja contohnya. Kamu bisa investasi bareng teman kamu di bisnis makanan itu dan profitnya bisa double. Kan sebenarnya bisa lebih menguntungkan buat kamu ya. Nah, artinya kesempatan yang lebih menarik itu bisa datang kapan aja. Makanya coba sediain ruang yang kosong dari schedule kamu itu biar kamu bisa punya kesempatan yang lebih menarik lagi di waktu yang datang. Sama halnya seperti keluarga yang kita pegang sebagai value utama, tapi kita masih tenggelam dalam rasa ingin sukses, kita ngejar semua keinginan ini dan keinginan itu. Ada project A diambil, ada kesempatan B diambil, sampai-sampai kita nggak punya waktu buat keluarga kita. Dan andaikan Thanos ada hidup di dunia nyata kita dan menyentikkan jarinya, dan kita jadi kehilangan orang-orang yang kita sayangin itu. Di situ kita baru nyesel, gimana jadinya ya kalau misalkan kita spend waktu kita buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita sayangin, bukannya kita tenggelam dalam rasa keinginan untuk sukses dan kita dibutain sama keinginan itu. Gak enak kan rasanya. Dan abis itu gimana jadinya kalau misalkan kita lagi makan, kita bener-bener makan sampai kita puas, sampai kita kenyang, tapi kita lupa masih ada hidangan penutup, di mana hidangan penutup itu kita suka banget sama makanan itu, tapi kita saking udah kenyangnya, kita udah nggak bisa makan lagi hidangan penutupnya, karena kita udah bener-bener kenyang banget dan kita jadi nyesel kan, harusnya gue nggak makan sebanyak itu tadi, biar makanan favorit kita ini bisa kita makan. Kan jadi sayang ya, jadi nggak kemakan nih makanan yang kita sukain ini. Intinya, ketika kamu baru memulai sesuatu dalam hidup, kamu boleh pakai prinsip hell yes sama apapun yang kamu terima, sama apapun yang mau kamu coba. Tapi begitu kamu udah di tengah jalan, prinsip ini udah nggak relevan lagi buat diambil, karena kamu udah harus mulai prioritasin value apa yang benar-benar kamu pegang dalam hidup. Jangan sampai kayak Jim Carrey, di mana dia jadi yes man, semua yang dia lakuin semuanya yes aja, semuanya diiya-iyain aja. Sampai suatu saat, dia akhirnya terjebak dalam kehidupan yang gak jelas, dia nggak tahu sebenarnya arah dia tuh kemana, karena udah terlanjur menjadi yes man. Supaya kamu bisa ngatur waktu kamu lebih efektif lagi, Hell Yeah or No adalah buku yang sangat menarik buat dibaca, karena buku yang easy to read ini bakal manjain kita dengan analogi-analogi yang simple terhadap keinginan manusia yang gak ada habisnya. Yakin deh, buku ini bakal berguna banget buat kita untuk bisa jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau kamu udah baca buku ini, coba share di kolom komentar ya, apa pengalaman kamu setelah coba trik ini, supaya waktu kamu bisa jadi lebih efektif dari sebelumnya. Akhir kata, like video ini kalau kamu suka, jangan lupa subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye.